Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami untuk kami ini boleh betul-betul kehidupannya dipimpin berdasarkan pembacaan firman Tuhan yang sehat. Pimpinlah kami Tuhan sehingga kami ini boleh senantiasa membaca dengan baik, dengan benar, dan kehidupan kami diarahkan seturut dengan kehendak-Mu senantiasa menurut firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudara sekalian, kemarin di dalam peristiwa Maria dan Marta, kita melihat saudara bahwa Maria tidak sedang menunjukkan kerendah hatiannya dia dengan cara dia duduk di bawah kaki Yesus. Justru sebaliknya, ketika Maria duduk di bawah kaki Yesus, Maria percaya bahwa dia adalah dia yang diizinkan untuk berada di dalam satu buah tempat yang sangat tinggi, yaitu duduk di bawah kaki Yesus. Itu adalah satu buah tempat yang tinggi, seperti halnya Paulus duduk di bawah kaki Gamaliel. Itu artinya adalah Paulus itu menjadi muridnya Gamaliel. Dan kita percaya bahwa Paulus memang berkualifikasi untuk itu, saudara. Dia adalah seseorang yang memang sangat cerdas. Dia itu adalah orang yang memang punya kredensial yang baik di dalam Yudaisme, dan dia juga adalah orang yang punya kehormatan ya sebagai seorang warga negara Romawi sejak lahir, saudara. Maka dia duduk di bawah kaki Gamaliel tidak sedang menunjukkan kerendah hatiannya. Demikian juga Maria duduk di bawah kaki Yesus tidak sedang menunjukkan kerendah hatiannya, tapi menunjukkan bahwa dia percaya bahwa memang Tuhan itu mau untuk mendatangi orang-orang yang berada di dalam tempat yang paling bawah, saudara.
Jadi sudah kita mendapati ya bahwa kita orang-orang Kristen tidak diajak untuk menjadi orang-orang yang percaya bahwa kita itu berlayak untuk datang di hadapan Tuhan. Tidak, sudah. Tetapi sebaliknya kita sadar bahwa kita yang berada di dalam posisi yang paling bawah, tetapi Tuhan memang mau mendatangi kita di dalam posisi yang paling bawah. Oleh karena itu kita diizinkan untuk boleh mendatangi Dia juga, sudah. Dan hal itu sudah saat ini digambarkan dengan jelas di dalam keadaan berdoa. Bukankah berdoa itu adalah artinya kita mendatangi Tuhan, sudah? Nah, ketika kita mendatangi Tuhan, sudah kita sadar bahwa bukan karena kita berlayak loh ya, tetapi kita juga tetap mau mendatangi Tuhan karena kita percaya dalam satu buah kesadaran bahwa Tuhan itu memang memberi dirinya Dia untuk dihampiri oleh kita yang ada di dalam tempat yang sangat bawah ini, sudah. Dan kita mendapati, sudah, settingnya adalah setting ketika Yesus itu sedang berdoa, sudah, ini ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah." Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita diajak melihat ya bahwa murid-murid itu meminta Yesus untuk mengajarnya berdoa. Kenapa? Kenapa kok murid-murid minta Yesus untuk mengajarnya berdoa, saudara? Karena kita melihat ya, murid-murid melihat Yesus pun berdoa. Murid-murid itu melihat Yesus berdoa. Saudara, kalau kita melihat ya, doa Bapa kami itu kan bukan cuma ada dalam Injil Lukas ya. Di dalam bentuk yang sangat mirip seperti ini, saudara, kita mendapati ada juga di dalam Injil Matius. Tetapi Injil Matius menempatkannya di dalam khotbah di bukit. Injil Matius menempatkan doa dan dalam khususnya pengajaran tentang doa Bapa kami itu di dalam satu buah rangkaian kesalehan agama Yahudi, sudah, di dalam rukun Yudaisme, sudah. Kalau saya pinjam ya kata-kata yang biasanya dipakai sama orang-orang Islam, sudah, rukun Islam. Nah, ini ada rukun Yudaisme, sudah, yaitu di dalamnya ada berdoa, berpuasa, bersedekah. Nah, 3 hal yang penting, sudah, berdoa, berpuasa, bersedekah, sudah. Nah, doa Bapa kami sudah ada di dalam pengajaran tentang berdoa. Tapi sudah, Lukas pasal 11 menempatkan doa Bapa kami ini dalam satu setting yang berbeda, yaitu murid-murid meminta untuk diajari berdoa oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Bukan karena Tuhan Yesus lagi mengajarkan rukun Yudaisme, tetapi karena murid-murid melihat Yesus itu berdoa. Yesus adalah man of prayer, sehingga dia itu berhak, berotoritas dan boleh untuk mengajari orang lain itu untuk berdoa, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan ya, kenapa kok doa Tuhan Yesus kita mesti dengar, saudara? Kenapa kok kita mesti mendengarkan pengajaran tentang doa dari Tuhan Yesus, saudara? Bukan sekedar karena dia rabi yang paling hebat, bukan sekedar karena dia Tuhan yang menjadi manusia, tapi jawabannya adalah karena dia adalah man of prayer. Saudara, kadang-kadang ya ada di antara kita yang berasa, saya ini berdoa kok kayaknya kurang efektif ya. Makanya di dalam keadaan yang kita sadar sudah mungkin seperti ini juga tidak terlalu benar, tapi toh dalam hati kita tetap kepingin untuk melakukannya, sudah. Yaitu kita ingin ya didoakan oleh orang-orang yang kita anggap lebih saleh. Entah didoakan oleh pendeta lah, didoakan oleh penatua lah, didoakan oleh pejabat gereja lah. Kita seperti kayak rasanya kalau didoakan oleh mereka itu kayaknya kok agak lebih gimana begitu, sudah. Meskipun kita tahu ya mungkin itu gak benar juga secara teologis, tapi somehow kita tetap kayak kepingin begitu, sudah. Dengan kata lain kita berasa bahwa doa kita sendiri mungkin agak kurang efektif, sudah. Pertanyaannya kenapa, sudah? Apa yang salah dengan doa kita, sudah? Doa kita, sudah, salahnya itu ya bukan karena mungkin formulasinya itu kurang tepat, bukan juga mungkin sudah karena kerohanian kita itu kurang kuat, bukan juga karena pengertian teologi kita kurang lengkap, sudah. Tetapi doa kita seringkali kurang efektif adalah karena kita itu bukan man of prayer, sudah. Tuhan Yesus kenapa kalau berdoanya dia itu efektif, sudah? Dia berdoa semalam-malaman, murid-murid itu muncul. Dia berdoa dan kehendak Tuhan jadi dalam kehidupannya dia. Kenapa bisa doa seefektif itu? Karena memang dia adalah man of prayer, sudah. Dan sekarang, sudah, murid-murid meminta untuk Tuhan Yesus mengajarinya berdoa, sudah. Dan kita melihat ya, pengajaran doanya dikatakan bahwa jika kamu berdoa, katakanlah, sudah. Sudah, di dalam tradisi doa Bapa kami ya, biasanya doa Bapa kami versi yang lebih kita kenal adalah versinya Injil Matius, sudah. Padahal kalau kita lihat, sudah, versi doa Bapa kaminya Injil Matius itu adalah satu buah doa Bapa kami yang diajarkan pada kita untuk kita mempelajari polanya. Kalau sudah perhatikan di dalam Injil Matius itu kata-katanya seperti ini, sudah. Jika kamu berdoa, berdoalah demikian. When you pray like this. Berdoalah demikian dengan cara seperti ini. Tetapi sudah, doa Bapa kami dalam versi yang Lukas ini sebetulnya ya diajarkan kepada kita untuk kita itu mendoakannya ya kayak begitu, sudah. Maka kata-katanya when you pray say. Ketika kamu berdoa, katakanlah. Maka sudah, kita semestinya sudah lebih perlu untuk melihat doa di dalam kata per kata. Kalau mau hafal kata per kata, sudah lebih cocok Injil Lukas. Kalau kita kepingin mempelajari polanya atau teologi di baliknya, cocok yang Matius, sudah. Karena Matius mengatakan when you pray like this.
Berdoalah demikian. Tapi di sini sudah, kalau kamu mau berdoa, katakanlah sudah. Maka sudah, saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh menghafalkan doa Bapa kami versi Matius, bukan ya sudah. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa kita perlu untuk lebih mengenal tuh doa Bapa kami dalam versinya Lukas ini sudah. Dan pertama-tama kita melihat ya, doa Bapa kami ini muncul bukan di dalam setting rukun Yudaisme, tapi muncul dalam setting bahwa Yesus yang adalah man of prayer sudah. Dan dia sudah mengajari kita berdoa seperti ini sudah ya. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini senantiasa akan menjadi concern sudah. Bapa adalah Bapa sudah. Bapa adalah Bapa. Yang mana di sini tidak pakai kata-kata Bapa kami yang di sorga. Enggak pakai kata-kata itu sudah. Bukan berarti Bapaknya jadi bukan Bapa kami yang di sorga sudah. Tetapi sudah ada nuansa yang agak sedikit lebih mundane ya. Nuansa yang agak lebih dekat sudah di dalam versinya Lukas nih. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah Bapa sudah, yang meskipun kita percaya bahwa dia itu dekat sudah, tetapi sudah tetap sudah bahwa dia adalah Bapa yang kudus sudah. Maka kita ingin sudah ketika kita berdoa, setiap kali kita berdoa kita ingin sudah bahwa seluruh isi doa kita adalah satu buah doa yang membuat nama Bapa itu semakin dikuduskan, semakin dipuji, semakin dimuliakan, dan kita ingin bahwa kerajaannya dia itu datang sudah ya. Datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah, ini ada tekanan yang juga agak khas dengan Lukas sudah ya. Give us our daily bread each day. Give us each day, tiap-tiap hari gitu sudah. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah sudah, makanan kami sudah, atau roti kami sudah. Kita mengingat sudah di dalam perjanjian lama sudah, bangsa Israel itu mendapatkan roti mereka sudah, daily bread, mendapatkan roti hariannya mereka sudah. Setiap hari itu di dalam perjanjian lama sudah. Itu adalah ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka berjalan mengikuti Tuhan di padang gurun sudah. Ada satu buah nuansa pengalaman padang gurun ya, berjalan di padang gurun. Satu buah keadaan yang sangat tidak ideal. Betulkah tidak ideal? Ideal itu sudah pengalaman padang gurun. Idealnya di mana? Idealnya adalah karena mereka berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api itu berjalan bergerak kemana. Itu ideal sudah. Kadang-kadang sudah kita merasa padang gurun itu satu buah pengalaman yang kurang ideal ya. Kenapa? Karena ya panas kalau siang atau dingin kalau malam sudah. Pengalaman padang gurun adalah pengalaman yang tidak ideal sudah. Oke sudah. Dalam urusan makanan, minuman dan kenyamanan mungkin tidak ideal sudah. Tapi ideal di dalam sisi ini yaitu kita mengikuti kehendak Tuhan sudah. Sudah kalau kita ngomong ya, wah iya keadaan saat ini adalah keadaan yang kurang ideal. Apa artinya sudah kurang ideal sudah? Tidak ideal itu artinya adalah sulit bagi kita untuk kita mengikuti kehendak Tuhan sudah. Sementara di padang gurun sudah mereka tahu sudah kehendak Tuhan itu seperti apa sudah. Kapan tiang awan atau tiang api berjalan, kapan mereka berhentinya berapa lama, tinggal mereka lihat sudah. Di sini sudah kita diajak untuk melihat. Berikanlah kepada kami makanan kami tiap-tiap hari. Berikanlah kami daily bread, seperti halnya ketika Israel itu keluar dari padang gurun, setiap hari mereka makan roti dari Tuhan. Maka ada nuansa. Berikanlah pertolongan sehingga kerajaanmu datang juga di dalam kehidupan kami ini. Kami menerima makanan kami untuk kami mengikuti kehendakmu sepenuhnya. Cuman bedanya dengan Injil Matius sudah. Matius itu sangat menekankan tentang kairos, kesekarangan sudah. Berikanlah kami pada hari ini. Kalau dalam Injil Matius yang saudara saya percaya jauh lebih hafal sudah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us this day our daily bread atau our bread for tomorrow sudah. Give us this day. Ada nuansa eskatologi yang kuat sudah di dalam Matius ya. Berikanlah kami pada hari ini. Tapi sudah di dalam versinya Lukas sudah. Nuansanya diajak untuk melihat bukan dalam hari ini, tapi berikanlah kami tiap-tiap hari makanan kami yang secukupnya sudah. Selanjutnya, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tahu sudah bahwa kita adalah orang yang fragile, kita adalah orang yang lemah, bahwa untuk mengikuti Tuhan seringkali juga kita gagal, maka kita minta ampunan dari Tuhan. Tapi ketika kita minta ampunan dari Tuhan, kita juga sadar bahwa kita yang berada dalam komunitas pengampunan juga adalah orang-orang yang dipanggil juga untuk mengampuni. Maka kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin mengikuti kehendak-Mu setiap saat. Berikanlah kepada kami makanan yang cukup, roti, kekuatan yang cukup untuk kami mengikuti kehendak-Mu setiap hari. Tapi kami juga tahu, kami bisa gagal, kami bisa jatuh. Oleh karena itu berikanlah pengampunan kepada kami. Dan ketika Engkau memberikan pengampunan kepada kami juga tahu ketika kami hidup dalam komunitas pengampunan, kami pun juga memberikan pengampunan kepada yang lain. Maka berikanlah pengampunan kepada kami, ampunilah dosa kami, seperti kami pun juga mengampuni dosanya orang lain kepada kami sudah. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan. Kami tidak berpura-pura untuk menjadi orang yang paling kuat. Kita tahu bahwa kita itu bisa masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan akan datang juga sudah. Tetapi kita tidak menjadi orang yang sok kuat ya. Tuhan silakan berikan kepada saya pencobaan yang paling kuat. Berikan ujian yang paling sulit. Enggak sudah. Kita mengatakan jangan berikan kepada kami pencobaan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena kita sadar bahwa kita bukan orang yang terlalu kuat sudah. Dan kita berani untuk mendoakan ini sudah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang turun ke bawah. Sehingga kita boleh meminta kepadanya sudah. Nah maka sudah hal itu dikuatkan di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus selanjutnya.
Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Gak mungkin dia mengatakan seperti itu. Di dalam basic hospitality standar orang pada waktu itu, meskipun mereka tidurnya jadi satu dalam satu buah kamar, kalau dia itu bukakan pintu, dia akan mengganggu seluruh keluarga, tetap dia akan lakukan itu juga, saudara. Karena apa? Karena sahabatnya itu sudah melakukan tindakan yang tidak tahu malu itu, saudara. Dikatakan ya, "Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya," saudara. Maka dikatakan bahwa orang ini tidak tahu malu. Karena tidak tahu malunya, maka dia akan mendapatkan juga. Dan itu sudah dipakai sebagai satu buah gambaran untuk encourage kita untuk berani datang di hadapan Tuhan. Gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu-malu. Beranilah untuk datang dan meminta kepada Tuhan. Bukan karena kita sadar bahwa kita berlayak, bukan karena kita itu serakah, tapi karena kita tahu bahwa Dia adalah Bapa yang turun ke bawah dan rela untuk didatangi oleh kita, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita itu tidak mau meminta sesuatu. Kadang-kadang karena kita itu sadar ya bahwa saya itu tidak layak untuk meminta itu kepada Dia. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kadang-kadang, sudah, kita tidak mau minta sesuatu. Itu kadang-kadang karena kita tahu minta juga percuma, nggak akan dikasih. Buat apa ngomong juga? Dia tidak akan kasih juga, sudah. Nah kita, sudah, ketika kita itu mau datang berdoa kepada Tuhan, kita sadar di satu sisi ya, saya memang tidak layak. Tetapi kita tahu bahwa Dia itu memang datang dan memang rela untuk memberi. Maka untuk tidak meminta, sudah, selain kita rugi, sudah, akhirnya kita kurang menghargai, kurang percaya bahwa Dia itu memang ready untuk memberi, sudah. Dan Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak mana di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Sudah tadi, sudah, dorongan untuk kita meminta itu diberikan satu buah perumpamaan yang versinya itu lebih negatif. Coba lihat ya, di dalam basic hospitality, di dalam satu buah ramah tamah standar saja, kemurah hatian standar saja dalam dunia pada waktu itu, sudah. Maka kalau ada orang, sudah, sebetulnya gak kepingin ngasih, saya gak kepingin ngasih, ini sahabat itu ya, saya malam sudah tidur, saya tidur sama istri dan anak saya dalam satu ruangan. Kalau saya harus bangun itu akan mengganggu semuanya. Ini saya tidak mau ngasih kepada dia karena dia sahabat saya, meskipun dia sahabat saya. Tetapi karena dia tidak malu untuk melakukan itu, ya udahlah, saya akan kasih juga. Kan agak negatif, sudah. Ngasihnya itu seperti kayak terpaksa. Kali ini, sudah, ada satu buah perumpamaan kedua, perumpamaan yang menunjukkan dalam versi yang jauh lebih positif. Lihat ya, kamu di dalam dunia ini adalah bapak. Kita ini ya, saudara dan saya, banyak di antara kita yang adalah orang tua, yang adalah bapak. Dan kita tahu, sudah, bapak mana di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular sebagai anaknya ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kalajengking sebagai gantinya. Gak ada. Kita bapak di dalam dunia yang compare kepada bapak di surga, kita boleh disebut sebagai bapak yang jahat saja, sudah. Bapak di dalam dunia saja tahu untuk memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi, sudah, Bapak di surga, Dia akan memberikan yang terbaik bagi orang yang berani untuk minta, sudah. Maka mintalah, maka kamu akan mendapat. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Siapa yang meminta, dia akan menerima. Begitu, sudah. Maka, sudah, kita dipanggil untuk berani meminta kepada Tuhan dan berani untuk meminta besar. Sekali lagi, bukan karena kita berlayak, sudah. Dan kalau kita mau minta hal yang besar, sudah, kita minta apa, sudah? Minta kekayaan, minta kesehatan, terlalu kecil, sudah. Itu adalah satu buah permintaan yang boleh, bukan tidak boleh diminta, sudah. Tapi permintaan yang terlalu kecil. Kalau kita tahu Dia itu siapa, maka kita akan meminta sesuatu yang besar juga kepada Dia. Yaitu apa? Kita meminta Roh Kudus, sudah. Nah, sudah, kita meminta Roh Kudus, sudah. Dan bagian selanjutnya kita akan langsung melihat, sudah, apa itu artinya meminta Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus, maka kita akan seperti apa, sudah. Nah, sudah, saya tidak ingin kita buru-buru, sudah, untuk masuk ke dalam kompleksitas doktrin Roh Kudus, sudah. Nah, ini Injil Lukas, sudah. Kita tidak sedang membahas pneumatologi, sudah. Maka kita hanya akan melihat satu faset saja, satu sisi saja. Apa yang saya katakan di sini bukan berarti menegasikan semua faset lain yang sudah mungkin pernah pelajari dalam doktrin Roh Kudus, sudah. Tidak, sudah. Tapi kita akan hanya bicara satu faset saja, sudah. Ketika kita meminta Roh Kudus akan memimpin kita menjadi seperti apa, sudah. Ini,
Suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tapi di antara mereka ada yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa. Setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis juga terbagi-bagi melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Saudara, rupanya pengusiran setan itu adalah satu buah tindakan yang juga dilakukan oleh banyak orang lain selain daripada Yesus dan murid-muridnya, saudara. Dan ternyata itu bisa terjadi juga, saudara. Namun, saudara, kali ini, saudara, ketika Tuhan Yesus mengusir setan, ada orang-orang yang dipenuhi dengan keraguan. Kok ini mengusir setan ini? Jangan langsung percaya loh ya. Kalau dulu ya kamu sekedar masih ada di Galilea, sekedar masih ada di Kapernaum, daerah yang jauh dari Yerusalem itu ya, belum ketemu sama orang-orang yang betul-betul ahli. Mungkin yang kayak begini-begini bisa bikin orang gampang kagum ya. Tetapi kali ini ya, ada orang-orang yang lebih kritis yang mengatakan ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga katanya untuk mencobai dia. Sudah ingat ya, setelah pasal 9 ayat 51, Yesus sedang on the way to Jerusalem, saudara. Menuju kepada Yerusalem. Kita mendapati sudah mulai ada perlawanan-perlawanan yang lebih keras, sudah. Ada orang-orang yang mungkin berpikir lebih dalam tanda kutip kritis, sudah. Ketika Yesus mengusir setan dari orang yang bisu, sudah, kita diajak untuk melihat ya. Ingat ya, menurut Injil Lukas sendiri itu, menurut Injil Lukas sendiri, jangan gampang-gampang untuk melihat bahwa sesuatu bisu itu pasti dari setan. Nggak tentu loh ya. Zakaria itu sudah pernah bisu, tapi itu dari Tuhan kan ya, bukan dari setan. Jadi kalau ada orang yang bisu dibukakan mulutnya, nggak tentu itu adalah pekerjaan Tuhan juga. Maka mereka ini lebih kritis sudah. Dan Tuhan Yesus menjawab ya, satu buah kerajaan itu tidak boleh terpecah-pecah. Sekarang kalau kamu anggap saya mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, maka pengikut-pengikutmu itu mengusir setan dengan kuasa siapa? Dengan kuasa apa? Tapi sudah Tuhan Yesus melanjutkan ya, dengan menunjukkan, jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka jadi hakimmu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apa dia seorang kuat dan yang lengkap bersenjata, menjaga rumahnya sendiri, maka aman miliknya. Tapi jika seorang lebih kuat daripadanya menyerang, mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan dibagi-bagikan rampasannya. Tuhan Yesus mengatakan sudah, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Orang-orang sudah, Tuhan Yesus tidak memberikan satu buah tanda yang sebetulnya sangat decisive ya. Dia kan memberitahu ya bahwa kerajaan setan nggak mungkin terpecah-pecah, tapi dia tidak memberikan jawaban tuh bahwa tidak mungkin hal seperti ini terjadi dengan kuasa setan. Apa alasannya dia tidak beritahu sudah. Tapi kita sudah tahu sudah bahwa di dalam bagian sebelumnya kita itu diajak untuk berdoa, untuk meminta Roh Kudus, sudah. Dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, sudah, kita finally sudah akan tahu juga, sudah, bahwa saat ini Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah dan kerajaan surga sudah datang, sudah. Roh Kudus yang diberikan kepada kita ketika kita berdoa dan meminta dengan berani, sudah, dengan tidak malu-malu, kita mengetok, kita mencari, kita meminta dan kita menerima Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus akan sadar dan mereka akan bisa melihat dengan jeli bahwa Yesus ketika mengusir setan, ini artinya adalah kuasa Allah, kerajaan Allah sedang datang di antara kita, bukan adanya kuasa Beelzebul. Kita ingat ya, salah satu faset penting di dalam pekerjaan Roh Kudus adalah membuat kita bisa mengenal Yesus dan karya Kristus. Maka sekarang Yesus mengusir setan dan kerajaan Allah sedang datang di dalam mereka. Tadi Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan manapun itu semestinya bukan kerajaan yang terbagi-bagi. Kerajaan kalau terbagi-bagi mereka tidak bisa bertahan, sudah. Dan sekarang sudah kita melihat ya, Tuhan Yesus mengatakan sebetulnya yang terjadi saat ini ya, kalau ada Roh Kudus di dalam kamu akan melihat bahwa setan itu bercokol dengan kuasa yang sangat kuat, seperti kayak seseorang yang sangat bersenjata dengan sangat lengkap. Selama ini pekerjaan setan dalam tanda kutip aman-aman saja, nggak ada yang mengganggu. Tetapi saat ini Yesus dengan kuasa Allah, dengan kuatnya mulai masuk, mulai merampasi, sudah mulai menunggang balikan, mulai mengalahkan setan itu. Sekarang dunia ini kembali diklaim oleh Tuhan Yesus, dan yang bisa melihat itu adalah mereka yang tadinya sudah berdoa, sudah meminta, sudah mengetok, maka Roh Kudus diberikan kepada dia dan bisa melihat dengan jeli. Dan Tuhan Yesus mengatakan sudah selanjutnya ya, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Orang yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia akan bisa melihat pekerjaan Tuhan. Dan kalau sudah kita itu melihat pekerjaan Tuhan dengan jelas, maka ini bukan satu buah tontonan belaka. Tontonan itu sudah bisa menghibur, bisa
tidak menghibur. Bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Tetapi saudara, kita itu tidak punya kewajiban untuk berespon kepada tontonan saudara. Anda kalau nonton suatu buah tontonan, Anda boleh tepuk tangan, boleh senang, boleh tergerak, boleh menangis, boleh tertawa sebagai satu buah tontonan. Tetapi tontonan itu tidak memanggil kita untuk berkomitmen saudara. Sementara saudara, kalau ada Yesus dan kerajaan sorga hadir dan Roh Kudus bekerja di dalam kita saudara, kita dipanggil untuk berkomitmen saudara. Siapa yang tidak berkomitmen penuh kepada Yesus, itu bukan berada dalam tempat yang netral. Kita itu tidak dalam tempat yang netral lalu bersama dengan Yesus atau melawan Yesus. Buat Tuhan Yesus cuma ada dua kutub saudara. Yaitu apa? Kamu itu for Jesus atau against Jesus. Gak ada pilihan ketiga saudara. Maka selanjutnya dilanjutkan saudara ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, karena ia tidak mendapatnya. Ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat saudara, satu buah keadaan dari satu orang yang sudah mengalami pengusiran setan. Ini bukan cuma lihat, saudara, tapi mengalami sendiri mujizat Tuhan yang sangat besar, yaitu pengusiran setan, saudara. Tapi saudara, setelah dia mengalami pengusiran setan, saudara, maka dirinya itu seperti rumah yang sudah rapih, tertata rapih, saudara, tapi kosong. Tertata rapih tapi kosong, saudara. Sudah tidak lagi dikuasai oleh setan, tapi setelah itu apa? Kosong. Maka dalam keadaan kosong itu, setan akan bawa teman-temannya lagi 7 kali sehingga dia itu menjadi lebih buruk, saudara. Ada orang-orang sudah pernah mengalami kuasa Tuhan, sudah pernah dijamah oleh Tuhan luar biasa, saudara. Tetapi saudara, hidupnya tidak for Jesus, dia akan against Jesus, saudara. Maka ini satu buah peringatan penting bagi kita, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah pernah mengalami kuasa Tuhan, whatever is that, saudara. Apapun itu, saya nggak tahu, saudara. Yang pasti, saudara dan saya itu mengenal Tuhan Yesus itu sudah mengalami kuasa Tuhan yang besar, saudara. Saudara, banyak di antara Anda yang mungkin pernah mengalami pernyataan Tuhan yang di dalam bentuk yang macam-macam, saudara. Entah pada waktu saudara sakit, pada waktu saudara itu mengalami kebutuhan masalah keuangan, kebuntuan di dalam rumah tangga atau apapun, lalu saudara mengalami keluputan dari Tuhan. Puji Tuhan, Anda pernah mengalami itu, saudara. Tetapi saudara, Anda yang bahkan pernah mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan seperti itu pun, saudara, itu akan seperti satu buah rumah yang tertata rapi. Sekarang tidak lagi hidup untuk iblis, misalkan seperti itu. Tidak lagi hidup untuk iblis, tapi hidup untuk Tuhan juga enggak, saudara. Pendekatannya negatif. Kamu suka mencuri enggak? Enggak. Suka berzina enggak? Enggak. Suka dengki enggak? Enggak. Suka nyolong enggak. Suka sombong enggak. Enggak. Semuanya enggak, saudara. Suka melayani Tuhan enggak juga. Hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan enggak juga. Yang penting enggak ini, enggak itu, enggak ini, enggak itu, enggak untuk Tuhan. Seperti kayak satu buah rumah yang rapih terus-terus. Ada orang yang sangat jahat, saya enggak kayak begitu, saudara. Tetapi saudara, ini keadaan bahaya, saudara, keadaan kosong seperti ini, saudara. Setiap orang yang tidak bersama dengan Yesus, dia mencerai-beraikan. Dia sedang berlawan-lawan dengan Yesus, saudara. Nah, ini peringatan penting, saudara. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Oke, saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa saja, saudara. Yaitu, pertama-tama mari kita berani untuk belajar berdoa, meminta kepada Tuhan, memberanikan diri. Kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta kiranya Tuhan karuniakan kepada kita Roh Kudus. Ketika Tuhan karuniakan kepada kita Roh Kudus, maka kita pun juga ingin menjadi orang yang dengan kuasa Roh Kudus melihat pekerjaan Tuhan. Dan ketika kita melihat pekerjaan Tuhan, mengalami pekerjaan Tuhan, kita tidak berada di dalam tempat yang netral. Kita akan hidup berkomitmen penuh untuk menjalani panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu di dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita. Puji Tuhan.